adik-adik, Apa kabarnya? luar biasa dong Kak. Iya, pastinya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasanya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi satu pujian. Kita menyanyikannya dengan sepenuh hati adik-adik, dengan judul Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Silakan Kak Dea. Oke, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga pada minggu ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Judulnya, It's a Great Day. Kita ikutin gerakannya ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk
biasa sekali ya adik-adik pujiannya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines, Kakak mau undang adik-adik lagi, kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat pernyataan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita memerlukan amplop. Nah, di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal hari ini, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik taruh dulu amplopnya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Berilah yang Baik. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther senang dengarnya, sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya sayang ya. Kak Esther mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Yeay. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan bahkan menemani anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang selalu setia untuk melayani kita adik-adik sekolah minggu. Ada Kak Windy dan Kak Dea, dan pemandu kolektenya ada Kak Ines. Walaupun sekarang kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi untuk pelayanan kepada Tuhan tetap nomor 1. Selamat melayani kakak-kakak. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini dari tanggal 22 sampai 28 Agustus 2021. Wah, selamat ya sayangnya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian juga semakin dewasa dalam segala hal. Dan ingat, selalu setia beribadah kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Selamat ulang tahun sayang. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik semua, tidak bosan-bosannya Kak Esther juga selalu mengulangi setiap hari Minggu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus tetap taat pada protokol kesehatan 5M. Kenapa Kak Esther? Karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi itu bukan berarti kita abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Ya sayang ya, supaya adik-adik tetap sehat. Kalau adik-adik sehat, artinya adik-adik juga turut membantu orang-orang di sekitar adik-adik, orang-orang yang adik-adik sayangi juga sehat. Ya, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Di kesempatan ini juga Kak Esther ajak kita bersama-sama, baik anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, untuk mendoakan teman-teman kita atau keluarga kita yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, termasuk diantaranya mereka yang sedang terpapar COVID-19. Kiranya dengan bilur-bilur Tuhan, dengan jamahan Tuhan saja, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Oke sayang ya, jangan pernah lupa kita untuk saling dukung doa. Dan buat teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, tetap semangat ya. Jangan sampai kalian down. Ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Dalam nama Yesus kalian boleh disembuhkan. Haleluya. Amin. Selanjutnya di sini Kak Esther mau menginformasikan kepada kita semua
bahwa minggu depan tanggal 29 Agustus Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan melaksanakan kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Minggu Ceria. Dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekarang Kak Esther tanya, kira-kira kalian sudah siap belum? Adik-adik sudah nggak sabar kan? Mau mengikuti acara Minggu Ceria? Bisa ketemu dengan teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria minggu depan? Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat berikut ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh soyangkan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Nah adik-adik, itu tadi kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria. Jadi Kak Esther harap supaya kalian standby tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Seperti biasa kita melaksanakan Minggu Ceria pada saat lalu yang di gereja ya sayang ya. Jangan lupa persiapkan bahan dan alat-alat yang sudah ditentukan pada keterangan tadi. Ya adik-adik ya, kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya supaya bisa berpartisipasi dan mengikuti kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan secara virtual melalui Zoom. Ya sayang ya. Semoga kita semua bisa hadir supaya kita bisa temu kangen nih sama teman-teman sekolah minggu yang sudah lama, hampir 1,5 tahun kita tidak pernah berjumpa secara tatap muka ya. Dan nanti semua peserta Minggu Ceria akan mendapat bingkisan menarik dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke sayang, Kak Esther tunggu kehadiran kalian. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Shalom teman-teman, kembali lagi kita di ibadah minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Tuhan Allah Hadir. Musik.
sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Sungguh beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Sebelum masuk ke pembacaan Alkitab kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan kita, marilah kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kembali lagi kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Bapa, kiranya firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami dalam sehari-hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71 dengan perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Salam,
Apa kabar saudara? Pasti kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kita dengan kesehatan, perlindungan, dan juga kembali pada minggu ini kita bersekutu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan kita terlebih mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman kita dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayat 71. Pada kesempatan ini Bapak mau menanyakan sesuatu kepada saudara-saudara sebagai anak-anak remaja yang tentu Bapak yakin kalian dengan usia sudah mulai mengenal, sudah mulai mengerti, dan sudah mampu atau bisa membedakan sesuatu yang kalian lakukan. Hal itu berkaitan dengan diri kalian sebagai anak-anak remaja Kristen. Pertanyaan Bapak sederhana, dan ini adalah pertanyaan yang setiap waktu atau keadaan yang setiap waktu saudara-saudara alami dan jalani. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian ditegur atau diberi nasihat oleh orang tua kalian atau oleh om, tante, atau juga oleh guru kalian? Bapak yakin kalian pasti pernah dan sudah sering mendengar apa yang diucapkan dalam arti bahasa nasihat atau teguran itu. Yang kedua, apa saja nasihat yang disampaikan oleh orang tua atau guru misalnya, atau ketika kalian ikut dalam persekutuan pemuda remaja atau remaja pada khususnya. Dan tentu banyak ya, dengan macam-macam apa yang disampaikan sesuai dengan keadaannya. Mungkin Bapak ambil contoh sederhana untuk anak laki-laki di zaman sekarang ini yang melakukan segala sesuatu menggunakan handphone, baik belajar, baik berkomunikasi dengan teman dan lain sebagainya. Dan untuk anak-anak laki-laki itu biasanya sering menggunakan kesempatan mengisi waktu, misalnya lebih banyak main game misalnya. Atau untuk anak cewek atau perempuan, apa yang seringkali diingatkan oleh orang tua, misalnya jangan lupa membersih kamar tidur dan banyak yang lainnya ya. Yang ketiga, apa respon atau reaksi saudara-saudara ketika kalian dinasehati, ditegur, dan diperintahkan? Bapak yakin ya, pasti macam-macam, ada yang mau menuruti, ada yang nanti dulu, ada yang sebentar, dan ada yang tidak mau sama sekali. Karena apa? Itu tidak mau dilakukan, atau sebentar dulu, atau nanti dulu.
bisa jadi karena apa yang diajarkan atau dinasehati atau yang diperintahkan itu bagi kalian sesuatu itu adalah berat, sesuatu itu menjadi beban, sesuatu itu susah untuk ditinggalkan. Nah, tadi dalam kaitannya kalau anak laki-laki sudah main game itu susah untuk ditinggalkan. Ini contoh ya. Bapak pasti yakin lebih banyak seperti itu kemungkinannya. Nah, saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, remaja, kembali kepada nas kita pada saat ini. Dalam nas ini sebagian dari murid-murid dan orang banyak yang mendengar perkataan Yesus dikatakan mengundurkan diri, dan mereka mundur dari mengikuti Yesus. Banyak orang yang tadinya sangat antusias ingin mendengar Yesus berbicara, mengajar, dan juga mencari Yesus dan mau menjadi murid Yesus, kemudian mengundurkan diri satu persatu karena mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus yang bagi mereka menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan? Kita lihat dari pembacaan sebelumnya, ayat 60, Bapak ambil ya. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun yang mengundurkan diri ini bukanlah ke-12 murid inti, melainkan bagian dari orang banyak yang sudah mengikuti Yesus dalam berbagai kesempatan. Mereka-mereka inilah yang satu persatu mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Nah, saudara, dalam hal ini Yesus tidak mempersoalkan pengunduran diri mereka. Tentang banyak orang yang mundur, banyak orang yang berpaling, banyak orang yang meninggalkannya. Karena sesungguhnya Yesus mencari murid sejati. Apa itu murid sejati? Murid sejati yaitu anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mau melakukan perintah Tuhan Yesus dalam praktek hidupnya. Inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi murid sejati. Nah, saudara-saudara, kalau dalam hal ini Yesus ingin menjadikan atau juga mencari murid sejati, jadilah seperti salah satu murid Tuhan Yesus dalam nas kita tadi yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Petrus yang mengatakan bahwa tidak ada pribadi lain yang lebih mereka percayai selain Yesus. Sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 68 ya, dapat kita baca di situ. Nah, jadi kita mau dan ingin menjadi seperti Petrus, yaitu mau mengakui, mau mendengar, dan juga mau seperti yang Yesus inginkan bagi hidup kita. Nah, karena itu banyak orang yang kelihatan dapat atau seperti murid Tuhan Yesus, tetapi belum tentu merupakan murid sejati bagi Tuhan Yesus. Karena mereka tidak bersedia melakukan dan mendengar ajaran, nasihat, dan kehendak Tuhan Yesus bagi masa depan mereka. Inilah firman Tuhan bagi kita, bagi saudara-saudara. Jadilah seperti Petrus yang mengakui bahwa Tuhan Yesus
adalah juru selamat bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Salam. Terima kasih Pak Pendeta Bardino sudah menyampaikan sharing firman Tuhannya pada minggu hari ini. Semoga memberkati kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti biasanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman Kristen kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Kembali lagi kami kehadiran yang kudus Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, sekarang ibadah kami sudah selesai Tuhan, dan kami ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan.